Allah Subhanahu. Ya, sudah ready ya Ustaz? Ya. Ya, silakan. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha mengetahui. Alama alima minhum, sebagaimana Allah ketahui mereka. Waqila yumitul kulla summa yahsyurhum al-awwalina wal akhirin. Ada juga menafsiri ayat ini menunjukkan Allah mematikan semua manusia kemudian mengumpulkan mereka, dibangkitkan mulai dari yang pertama sampai terakhir. Qala akhbarana Abu Salihin Ahmad bin Abdul Malik al-Muadzin qala akhbarana Abu Sa'id as-Sayrafi qala hadatsana Abdul Abbas al-Assam qala hadatsana Ahmad bin Abdul Jabbar qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata ala syai'in ba'atsahu Allah alaihi. Kemudian Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 513 Hijriah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, membawakan hadis Nabi, barang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal di atas sesuatu, Allah akan bangkitkan dia di atasnya. Makanya ada hadis-hadis menyebutkan bahwa orang yang meninggal sedang umroh atau sedang haji, bagaimana nanti di akhirat? Gimana di padang mahsyar? Meninggal lagi umroh lagi haji, gimana di padang mahsyar? Hah, gimana kira-kira? Meninggal lagi umroh, meninggal lagi haji Nanti lagi. bang, Yubas yaumil akan qiyamati dibangkitkan. mulabbiyan, dalam kondisi bertalbiyah. Nah, gitu. Karena Nabi SAW bersabda, "Man mata ala syai'in ba'atsahu Allahu alaihi." Barang siapa meninggal dalam suatu kondisi, Allah akan bangkitkan sesuai dengan kondisi tersebut. Hmm. Ada hadis lain, itu hadis Bukhari Muslim. Ini juga Bukhari Muslim. Meninggal dalam kondisi syahid di medan jihad. Umpama seperti eh, apa para mujahidin di Palestina yang mereka terbunuh ya, dibantai oleh oleh penjajah Zionis saat sedang berjuang, saat sedang berjihad fisik. Gitu. Seperti pimpinan Hamas yang belum lama, ya Yahya Sinwar dibunuh oleh tentara penjajah Zionis dalam kondisi sedang bersiaga, apa namanya, melawan di depan. Jadi nggak benar juga klaim sebagian orang bahwa para mujahidin di Palestina ini ngarang-ngarang. Mereka cuma untuk dapat donasi. Adapun pimpinan-pimpinannya mereka semua ngumpet di apa hotel apa segala, malas-malasan pengecut. Nggak benar. Ya lihat, mereka berjuang. Banyak Ini, pimpinan-pimpinan ih, pejuang apa sih mujahidin bilangnya? Palestina, termasuk yang Ini. dari Hamas, mereka meninggal di tangan Zionis, tangan penjajah. Ya, terkenal nama-nama besar seperti Syekh Ahmad Yasin, Yahya Sinwar, ya Ismail Haniyah, semua meninggal di tangan penjahat. Bukan meninggal dalam kondisi pengecut, tapi meninggal dalam kondisi berjuang. Semuanya sedang berjuang, berjihad ya, gitu. Rahimahullah. Nah, itu kalau begitu meninggal, meninggal gimana? Berdarah, dimandiin nggak? Nggak usah. Haram, bukan nggak usah. Pakaian Haram, haram dimandiin. pakaiannya pun ya tidak usah. Terus di kafanin nggak? Nggak Nggak boleh. usah. Ya, Nggak boleh. ya, haram juga. Terus disolatin nggak?
Disolatin nggak? Ah, ayo. Sholatin. Haram, haram, haram Haram. juga disolatin. Haram juga. Serius, Zat? Bener lah, hadis Apa, apa, begitu. apa. Nah ini kata para Baru ulama tahu. ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini nggak nggak butuh disolatin kita untuk dapat surganya Allah. Wah. Ya ada suatu fenomena ajaib ya. Orang meninggal nggak boleh disolatin. Padahal perjuangannya luar biasa. Mereka lah mujahidin. Jadi kalau kita hidup di zaman Bung Tomo, zaman Jenderal apa Sudirman. ya Diponegoro dan seterusnya lain-lain ya. Itu kalau mereka meninggal di tangan penjajah Belanda, penjajah Inggris misalnya, Pangeran Diponegoro atau yang lain-lain, maka kita haram nyolatin. Bukan karena nggak ngormatin, justru karena kita nggak pantas. Kita nyolatin orang yang sangat istimewa nggak butuh sholat kita. Kira-kira gitu. Saya udah mengerti ya? Oh, bisa. Nah, Apa, Zat? poinnya adalah hadis Kalau berikutnya. Lanjutan hadis ya kata Nabi SAW. Nanti dia bangkitkan di hari kiamat. Dam launuhu launu dam warihu rihul misk. Berdarah. Oh, wakalmuhu yadma. Fa innahu yubatsu yaumil qiyamati wakalmuhu yadma. Masih bercucuran darahnya. Jadi nanti di padang mahsyar tuh ada Kang Nafis ya, orang-orang yang bercucuran darah. Kok dia udah padang mahsyar masih berdarah? Wah, itu berarti mujahid yang syahid di jalan Allah. Gitu. Masya. Ya. Maka kita terhadap siapa yang meninggal di medan jihad, kita doakan mudah-mudahan husnuzon kita. Yang bersangkutan apa? Diterima kesyahidannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak sampai memastikan orang per orang, ya. Tetapi tetapi apa? Kita husnuzon mendoakan. Gitu. Ya, kenapa tadi Kang Nafis mau ngapain? Iya, Zat, Afwan. Eh, kan banyak ya beberapa, eh, mungkin di beberapa masjid juga yang menyolatkan apa mujahidin yang syahid yang syuhada. Nah, itu berarti ahsannya itu seperti apa, Zat? Tidak usah diikuti atau Ya, nggak diikutin. ada Tapi kayaknya pendapat kayaknya lain seperti. ya ada pendapat lain. Cuma saya bicara apa mantap Syafi'i saja ya. Cuma Oh iya, gini, dalam eh perspektif mungkin Syafi'i. biasanya yang seperti itu bukan menyolati jenazah syahid, tapi biasanya mereka bukan jenazah yang sedang berjihad, tapi orang diserang aja di rumahnya. Bisa dibedakan kan? Sedang berjuang, melawan, dibunuh. Itulah yang dimaksud syahidul ma'rakah. Tapi biasanya yang disolati adalah ya anak-anak kecil, perempuan-perempuan atau bapak-bapak yang sedang di rumah yang biasa-biasa aja, tidak sedang berjuang di rudal. Nah, itu maksudnya. Kemungkinan itu maksudnya. Bisa difahami Betul. ya. Nah, Iya, fahim. jangan juga offside. Yang meninggal adalah non muslim misalnya. Seperti ada kasus ya. Pejuang reporter ya, berjuang luar biasa perjuangannya. Tapi non muslimah. Ya pada akhirnya kita berterima kasih, apresiasi dan berharap Allah Subhanahu wa taala membuka hidayah buat beliau ini mungkin meskipun gak masuk Islam terang-terangan tapi mungkin masuk Islam antara dia dengan Allah sangat mungkin. Ya. Tapi kita nyolatin nggak? Nggak boleh. Wala tusalli ala Ya, ahdim minhum haram. mata abada wala taqum ala qabri. Nggak boleh. Tapi adapun berharap dia meninggal sudah bersyahadat sebelum meninggal kan syahadat tidak disyaratkan harus disaksikan orang nggak harus ya syahadat cukup dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah sah cukup ya dilafalkan tapi ya dilafalkan kalau mampu oke jadi gitu banyak makanya dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya Imam Ibnu Qudamah penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin itu membawakan asar ini seraya mengatakan al insan mata ala ma asya alihi wa bu'isa ala ma mata alihi orang itu meninggal tergantung hidupnya dan dibangkitkan tergantung apa matinya saya ulang lagi manusia itu meninggal tergantung hidupnya dan dibangkitkan tergantung matinya. Maka jika kita ingin dibangkitkan dalam kondisi yang baik, maka meninggallah dalam kondisi yang baik. Dan jika Baik. kita ingin meninggal dalam kondisi yang baik, maka hiduplah dalam kondisi yang baik. Begitu. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya perlu sebut, mudah-mudahan teman-teman mau mendoakan ya bahwa semestinya yang mendampingi kita pada pengajian sore ini adalah Kang Zidan seperti biasa, Kang Muhammad Zidan. Tetapi beliau semalam kena musibah orang tua ayah beliau meninggal dunia. Tadi subuh saya juga ke tempat beliau. Ya, maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati ayahnya Kang Zidan. Amin ya rabbal alamin. Memberikan kekuatan juga buat Kang Zidan dan pahala yang melimpah. Amin, ya Oke, bisa.
Qauluhu ta'ala walaqad khalaqnal insan dan sungguh kami telah ciptakan manusia yakni Adam. Nah, jadi al-insan bisa diartikan dalam konteks ayat ini yakni manusia secara spesifik yaitu Nabi Adam. Karena pembahasannya adalah diciptakan dari tanah. Siapa manusia diciptakan dari tanah? Nah, Nabi ya, Adam. Nabi Adam ya. Manusia yang lain dari mani, mohon maaf dari sperma atau umumnya begitu. Oke. Sumya insanan. Nah, Imam Al-Baghawi membawakan bahasan menarik tentang ilmu istiqaq. Kenapa disebut manusia? Manusia. Kenapa manusia disebut insan? Sumya insanan li zuhurihi wa idrakil basariyah. Disebut manusia dari kata anisa. Anisa artinya akrab karena manusia ini nampak dan kelihatan. Sehingga beda dengan jin. Kalau jin nggak nampak, nggak kelihatan. Jadi nggak bisa diakrabi. Manusia kelihatan, bukan bisa diakrabi. Wakilah minan nisyan, ada juga yang memaknainya dengan istiqok kabir. Maaf, istiqok eh, apa namanya? Ya, istiqok kabir ya. Yaitu apa istiqok kabir ya? Ini urutannya ditukar. Anisa jadi nasia. Nah, ditukar. Nah, atau kalau kita anggap huruf hamzah beda dengan huruf illah, ya sudah, istiqok akbar. Nggak masalah juga. Ya. Yang penting ada kemiripan dari tiga huruf penyusunnya. Nah, siarnya lupa. Anissa tadi akrab. Karena kelihatan jadi bisa diakrabi. Beda dengan jin. Mana jin yang ngeri-ngeri juga nggak kelihatan. Kalau nasia lupa. Ini manusia dari diambil dari kata lupa. Sebut manusia. Wakilah minan nisyan li'anahu uhida ilaihi fanasiya. Karena Nabi Adam dulu diberikan janji. Diambil sumpah ternyata lupa. Manusia pun umumnya begitu juga. Pelupa. Butuh diingatkan terus ceramah. Terus pengajian kita tujuan untuk mengingatkan. Min solsolin dari solsol. Wahwa tinul yabis. Itu tanah liat yang kering. Alladzi idza naqartahu sami'talahu solsolatan ay sautan. Yaitu karena keringnya nih tanah liat. Kalau kamu ketok, tok, tok, tok. Kamu tusuk pakai sesuatu, tuk. Ya, nih kamu klik gitu ya. Kamu ketok ya dengan ketokan kecil. Kamu akan dengar suara suara sol solah. Sol solah. Bersuara gema. Tong. Ya, kayak kendi ya atau guci dari tanah liat kering kita tok tung ya, ada suaranya. Kalau Ibnu Abbas watinul har alladzi naduba anhu al-ma'u tashaqqaqa fa idza hurrika taqaqa. Kata Ibnu Abbas eh, ini dari apa namanya? Tanah liat yang panas. Memang kita kalau seandainya kita melihat ada tanah liat yang kering, kita sadar bahwasanya sebelum sebelum apa? Dia mengeras, itu sudah apa dulu sebelumnya? Sudah dipanaskan ya enggak? Alladzi iza ini mestinya ada izanya. Nanti coba dicek ke manuskripnya. Alladzi iza nu ya naduba anhul ma. Maaf, nadoba anhul ma. Kalau air tuh dikeluarin darinya. Ini dia kering sampai kehilangan kelembapannya, kehilangan airnya. Tasyakok, maka dia retak. Ini saking terlalu kering, udah nggak lembab lagi, maka dia akan retak. Wa idza fa idza hurrika taqaqa. Kalau digerakkan dia bersuara. Taqaqa ai ahdasa sautan. Qala Mujahid huwa tinul muntin. Dia tanah liat yang busuk. Waqtarul Kisai. Imam Kisai apa pimpinannya para pakar nahu dari Basrah, maaf dari Kufah itu menguatkan pendapat ini. Tanah liat sang sol-sol itu yang busuk. Wa qala huwa min shallal lahmu wa asalla idza antana. Itu diambil dari kata shalla al-lahmu, daging telah sholla, ini daging telah busuk. Ala kulli hal intinya dari tanah liat min hamain yang tanah liat tersebut hama itu hitam. Wal hama utin aswad.
tanah liat yang hitam. Dan memang Nabi Adam secara bahasa Arab juga Adam artinya hitam. Makanya termasuk ahli kitab juga banyak yang eh, mempercayai Nabi Adam kulitnya gelap. Terlebih kalau kita melihat beberapa Israiliyat Nabi Adam alaihissalam itu tanah mencipta beliau diambil dari berbagai tanah. Tanah yang beragam warna. Di dunia ini tanah-tanah kan banyak warnanya ya. Ya nggak sih? Nah, pertanyaan saya, Betul. warna yang beragam kalau digabung jadi warna apa? Terang apa gelap? Warna yang beragam digabung jadi apa? Terang apa gelap? Cenderung gelap. Cenderung gelap. Nah, yang maka Nabi Adam begitu. Bisa difahami ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa ya nggak benar mengutamakan kulit putih karena keputihannya, karena putihnya kulitnya nggak benar. Dalam Islam nggak begitu. Maka ada hadis-hadis la fadla ya ya arobin ala ajami wala apa namanya ahmar alal aswad. Nah, tidak keutamaan antara warna kulit tertentu dengan kulit lain. Nggak. Patokan kemuliaan keutamaan adalah takwa. Masnun ay mutagoyir yang berubah. Masnun artinya yang telah diubah. Kalau mujahidun wa qatada tuh wal muntinul mutagoyir. Ini dia bukan nama membusuk ya, maka dia berubah warna. Jadi cocok juga pada akhirnya tafsiran muntin tadi cocok. Ini dia kering sehingga kalau diketok bersuara dan dia busuk dan dia berwarna hitam. Sehingga karena busuk tadi dia berubah. Wakala Abu Ubaidah huwal masbubu ini disiram. Tanah liat ini disiram. Takul arabu sanantul ma'a ay tuh. Aku menyiram air, mensanan air, maka maksudnya aku menyiramnya. Kalau Ibnu Abbas wa turabul mubtalul muntin. Ibnu Abbas mengumpulkan semuanya. Pada akhir waktu Ibnu Abbas lebih dulu dari mereka. Kata Ibnu Abbas, ini adalah tanah yang basah dan busuk. Ju'ila sol-solan kal fakhor. Dijadikan sol-solan. Tadi apa? Kering. Yang ketok bunyi. Kal fakhor seperti tembikar. Seperti ya Gucci yang begitu mirip-mirip. Wa fi ba'dil asar inallahu azza wa jalla khamarati nata adama wa tarakahu tasawwur mutaghayyiran aswad. Dalam sebuah asar Allah Subhanahu wa taala membiarkan atau menutup ya khomaros ini artinya menutup tanahnya Nabi Adam dan dibiarkan sampai berubah makin menghitam. Summa khalaqa minhu Adam alaihissalam baru ciptakan Nabi Adam. Wal jan adapun jin khalaqnahu min qabl. Siapa jin yang maksud sini? Diciptakan sebelum Nabi Adam. Qala Ibnu Abbas wa abul jinni kama anna Adam abul basyar. Dia bapaknya para jin. Sebagaimana Nabi Adam bapaknya para manusia. Wa qala Qatadah wa iblisu khuliqa qabla Adam. Itu iblis. Dan memang pendapat yang dominan di kalangan para penafsir ya. Dan ini yang benar wallahu a'lam. Ya, saya sendiri termasuk orang yang pernah berubah-berubah pandangan ya soal ini. Ini saya ingat sekali itu saya pernah eh, menarik ya saya mendebat guru salah satu guru saya diskusi sifatnya ya. Hafizahullah ya. Saya Badar, Dokter Badar. Beliau bela bahwasanya iblis itu bukan malaikat. Iblis itu makhluk sendiri. Saat itu masih mengikuti pandangan iblis itu adalah bagian dari malaikat. Padahal sebelumnya saya berpendapat, saya waktu sebelum baca banyak buku tafsir, itu tahun berapa ya? 2015 kira-kira. 2015 berarti alhamdulillah saya Allah berikan kemudahan buat saya sudah baca banyak buku-buku tafsir sampai selesai. Nah, sebelum baca buku-buku tafsir tersebut, tentu orang Indonesia umumnya fahamnya adalah apa? Nah, iblis itu bukan malaikat. Tapi saya baca buku-buku tafsir yang umumnya setidaknya yang saya baca ya, itu menguatkan iblis itu malaikat dan memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang mengesankan iblis bukan malaikat. Ya, seperti misalnya ayat kanu ya budunul jin atau sejenisnya. Tapi setelah diskusi dengan Syekh Badar, justru saya habis itu malah baca lebih banyak lagi. Nah, mantap lah, barulah saya kemudian merenungi betul-betul ayat di surat Al-Kahf. Ya, saya ulik-ulik lah tafsir-tafsir yang lebih besar. 2015 memang waktu itu belum eh, Al-Qurtubi belum saya baca, ya, lain-lain belum saya baca. Ternyata itulah paling memuaskan jawabannya adalah
bahwa memang kana minal jinni fafasokan amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni hum lakum adu. Ya benar, iblis itu adalah jin bukan malaikat. Jadi dia bukan the fallen angel seperti klaim banyak ahli kitab. Iblis fallen angel. Tadi saya ikuti itu pandangan. Iblis itu Azazil, the fallen angel. Dia malaikat yang kemudian jadi jahat karena semua. Tapi enggak. Dia memang bukan malaikat. Cuma bersama malaikat aja. Jadi jin tapi sedang bersama malaikat sehingga ketika malaikat disuruh sujud, iblis ikut-ikutan disuruh. Nah lagi bersama malaikat. Sedang dapat tugas waktu itu. Dan iblis waktu itu meskipun jin tapi setidaknya tidak memperlihatkan kejahatan. Ya, hanya menyembunyikan kejahatan. Benih-benih kejahatan ada. Makanya nanti ketika tiba momennya, iblis menunjukkan kejahatannya iblis, sombongannya. Dan di sini Qatadah mengatakan huwa iblisu khuliqa qablaan, iblis. Wal jana khalaqnahu min qabl, iblis. Dan harus diakui ini juga salah satu yang membuat saya pernah ikut pandangan bahwasanya iblis itu bagian malaikat karena itu benar mayoritas. Banyak as-salafus soleh mereka memandangnya begitu. Udah pernah kita lewatkan ayatnya dulu sekali lama ya. Heeh. Wallahu a'lam. Wa yuqalu al-janu abul jinni wa iblisu abu syayatin. Ada yang mengatakan juga jan ini beda lagi. Dia bapaknya para jin, iblis bapaknya para setan. Tapi ini keliru. Makanya Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi pakai yuqal kata. Karena Allah jelas bilang di surat Al-Kahf, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Iblis itu bapaknya para setan dan setan itu jin. Kalau jahat dia disebut setan, kalau nggak jahat disebut di jin aja. Tapi dia satu macam, satu jenis. Sebagaimana manusia kalau jahat disebut setan. Minal jinnati wan nas, setan dari kalangan manusia, dari kalangan. Kata Imam Al-Baghawi, wa fil jinni muslimuna wa kafirun. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Dari yang disebut ya, kalau kafir sering disebut setan, nah, setan aja. Wa yahyauna wa yamut, bisa hidup bisa mati. Wa amma syayatin, adapun setan, falisa minhum muslimun. Enggak ada orang Islam. Wa yamutuna idza mata iblis, baru mati kalau meninggal iblis. Tapi ini keliru yang tadi saya katakan, enggak. Keturunan-keturunan iblis yang para jin tersebut itu bisa mati. Iblis nggak bisa mati sebelum kiamat karena doanya dia. Wala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Wa dzakar wahbun, harusnya anna minal jinni man yuladu lahum. Bahwasanya jin ada juga yang punya anak keturunan. Wa ya'kuluna wa yashrabuna bimanzilatil adamiyyin, makan minum seperti manusia. Wa minal jinni man hum bimanzilatir rihi la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatawaladun. Ada lagi jin yang nggak bisa punya anak seperti angin, dia nggak makan nggak minum nggak punya anak. Ala kulihal, pendapat yang saya akan terus tegaskan di pengajian-pengajian kita adalah bahwasanya makhluk itu ya ada yang diciptakan dari cahaya itu malaikat, dari tanah itu manusia, dan dari api yaitu apa? Jin. Nah, bapaknya jin atau jin pertama itu apa? Iblis. Iblis, Jin kalau jahat sering disebutnya apa? setan. Cukup setan. Walaupun ingat, manusia kalau jahat juga disebut setan. Minal jinnati wan nas. Iya. Tapi nggak lazim, maksudnya ya bisa orang bilang manusia jahat aja. Cuma kalau jin jahat disebut langsung setan. Jin kafir disebut setan. Gitu. Itu ya. Wallahu misal. Mudah-mudahan bisa memperjelas. Min nari samum, dari api. As-samu was-samu murihun haradun tadkhulu masamal insani fataktulahu. Samum adalah angin yang panas yang masuk ke dalam pori-pori kulit manusia sehingga membuat mati mereka. Yuqalu as-samumu bin nahari wal haruru bilail. Dalam bahasa Arab ada yang menyebut angin panas siang-siang itu samum. Adapun angin yang mematikan di malam hari harur. Wa anil kalbiyyi an Abi Shalihin as-samu narun la dukhana laha. Samu adalah api yang tidak ada asapnya. Wa sawa'iqu takunu minha, petir dari situ. Wa hiya narun bainas sama'i wa bainal hijab. Itu api yang ada di antara atmosfer dan langit. Fa'idha ahdasallahu, atau ada penghalang di langit. Amron kharaqatil hijaba fahawat ila ma umirat. Maka anginnya akan menembus, merobek hijab penghalang di langit, ada lapisan di langit yang kemudian akan turun menimpa siapa yang dikehendaki.
diperintahkan oleh Allah untuk mengenainya. Fal haddatul lati tasma'una fi kharqi dzalika al hijab. Maka suara geleger itu suara robekan penghalang tersebut. Pada akhirnya ini perkataan Abu Saleh bukan sebuah hadis yang pada akhirnya kita tahu eh, ulama-ulama yang lain menyelisihi hal ini dipandang bahwasanya tidak perlu diperjelas sebagaimana begitu, tapi dikatakan saja bahwa suara itu adalah benturan antara dengan udara misalnya. Kang Nafis orang fisika ya, ngerti ya. Ada perbedaan antara muatan jadi menimbulkan suara tersebut. Dan seterusnya. Insya Allah kita lanjut lagi di pekan mendatang. Insya Allah. Tandain sampai sini ya, halaman 379. Silakan ditutup Kang Nafis. Iya, ya, baik. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai materi tentang tafakuh dan tentang tadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Fadri Ramadan Hafizullah. Ya, semoga kita semua bisa tetap istiqomah eh, melanjutkan pembahasan ini sampai menuntut ilmu. Dan sebelum ditutup, izin reminder kepada ikhwan wal akhwat sekalian bahwa di malam hari nanti akan ada kajian malam minggu usuli, ya, seperti biasa. eh, Pembahasan melanjutkan kitab Minhajul Usul, ya, tentang temanya bagaimanakah cara menentukan ilah hukum. Insya Allah akan dimulai ba'da maghrib pukul 18.30 sampai jam 7 oleh Ustaz Fajri Ramadan. Silakan bisa di-share kembali flyer atau brosur atau eh, media yang ada di grup. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, eh, cukup sekian pada kesempatan di sore hari ini. Semoga majelis ini Allah selalu berkahi dan juga Allah selalu berikan eh, niat yang, ya, ikhlas ya untuk menuntut ilmu ittiba juga ya kepada kita semua. Oke, sebelum saya tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan adalah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wa'afu minkum barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pamit ya. Syukran wa jazakumullah khairan. Jadi setengah 7 insya Allah.